ada kata terlambat. Justru ketika kita hampir menyerah atau mau give up, malah jangan menyerah sebab mujizat sudah dekat. Misalnya kalau kita mau mendaki gunung, dari jauh kelihatan gunungnya. Janji Tuhan itu kelihatan dari jauh. Tapi waktu dekat, malah kita nggak lihat gunungnya. Jangan sampai kita menangis, lalu kita kalap dan berkata, mana gunungnya, aku tersesat. No, kemungkinan besar gunungnya sudah ada di hadapanmu. Malah mungkin Anda sudah mulai mendakinya. Janji Tuhan kelihatan dari jauh, nampak jelas. Tapi waktu mujizat sudah semakin dekat, biasanya disitulah kita digoda untuk lepas pengharapan. Putus asa itu suatu sinyal, bukan sinyal dari Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah memberi kita roh kecewa. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita benih-benih discouragement. Patah semangat itu bukan dari Tuhan, tapi putus asa itu seringkali adalah panah api si jahat. Karena si jahat tahu mujizatmu sudah dekat. Jangan lemparkan handuk putih pada waktu kita merasa percuma. Malah justru kita harus lari sekencang-kencangnya. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Kalau kita gak kuat sendirian, minta yang lainnya doakan. Jangan putus pengharapan. Hari itu Lazarus mati. Saudari-saudarinya ini, ya, mereka semuanya sudah hilang, sudah pupus semua harapan. Namanya orang udah mati kok mau diapain lagi? Kalau dia masih sakit keras, masih bisa diusahakan. Apalagi kalau sakit ringan, ayo cepat. Kita tangani dini, karena masih ada besar sekali chance atau kesempatan. Tapi kalau orangnya sudah meninggal gimana? Mau diapain lagi? Tapi mari kita belajar hari ini bahwa dalam Kristus tidak ada kata telat. Ayat 38 yang dirasakan Tuhan ketika melihat kemustahilan di depan mata, melihat Lazarus yang sudah jadi mayat, maka masih gula pula hati Yesus. Ayat 38 ini sangat tidak manusiawi. Maksudnya sangat ilahi. Dan Tuhan mau kita naik kelas. Jangan suruh Tuhan jadi kayak kita. Jangan suruh Tuhan menjadi seperti Anda dan saya. Kita yang harus naik pangkat. Iman itu mengangkat kita di level Tuhan. Bukan jadi Tuhan ya. Iman itu mengangkat kita untuk berada di posisi untuk melihat dari sudut pandang Allah. Mari kita lihat apa yang terjadi. Bukannya Yesus itu putus asa, lalu melihat kemustahilan, down hatinya. Waktu dia pergi ke kubur itu, apalagi di depan mata kubur itu tertutup rapat. Apalagi belum lagi Tuhan Yesus itu datang berapa hari terlambat. Kalau kita baca cerita atas-atasnya di ayat-ayat sebelumnya, Tuhan sengaja nggak mau datang tepat waktu menurut waktu manusia, menurut waktumu dan waktuku. Untuk mengajarkan pada kita, asal ada Tuhan, gak ada yang namanya terlambat. Tuhan itu bisa memutarbalikkan segala sesuatu. Maka masyigu hatinya. Bukannya Yesus jadi takut, bukan Yesus jadi panik melihat, waduh udah telat, tahu gitu, titik, isi sendiri. Tahu gitu aku datang lebih pagi. Kalau tahu dari dulu, aku pasti hindari. Yesus gak begitu, tapi masyigu. Kata masyigu itu bukan hanya belas kasihan. Itu iya, karena compassion. Karena belas kasih Tuhan itu selalu menjadi cikal bakal mujizat terjadi. Tapi kata masyigu itu juga hatinya itu kokoh. Hatinya itu teguh. Tantangan itu justru membuat kita kuat loh. Jangan salah. Bukan malah membuat kita lemah. Kalau kita itu mengalami challenges ahead, di depan sana ada hal-hal yang sifatnya susah, sulit. Bukan turun gunung, malah menanjak. Semakin sukar keadaan, apalagi mustahil. Malah hati kita bukannya lemah, harus semakin kuat dalam janji Tuhan. Hati kita harus diteguhkan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Hati kita masyigu, bukan kehilangan pengharapan atau pegangan. Kata Yesus, coba lihat ayat 39. Angkat batu itu. Dapatkah Anda merasakan otoritas pada suaranya? Yesus berkata, angkat batu itu. Ini namanya strong heart. Hanyalah
hati yang kuat yang bisa berkata kepada seseorang, batu itu angkat. Memang ini adalah suatu ilustrasi ya. Angkat batu itu, waktu itu Yesus sebagai langkah menuju Lazarus dibangkitkan. Kalau batunya nggak diangkat, gimana dia keluar nantinya, ya kan? Sebelum mujizat terjadi itu ada langkah-langkah ke situ. Bagi Yesus, sebelum Yesus melakukan mujizat itu, membangkitkan Lazarus, batu itu harus disingkirkan dulu. Kalau Anda dan saya mau melihat karya Tuhan, sekalipun nampaknya sekarang sudah terlambat, singkirkan ragu-ragu, singkirkan kebimbangan, singkirkan itu ocehan dan omelan, keluhan, percuma ratapan-ratapan. Ratapan tidak mendatangkan kuasa, tapi iman. Singkirkan, angkat batu itu. Belajar untuk tegas. Kalau kondisi semakin susah di depan, aku harus makin kuat. Jikalau gunung ini membawa aku, perjalanan hidupku ke depan itu malah menanjak, berarti saya harus bawa tongkat. Kokohkan hatimu dengan firman. Isi bensin dan peluru. Jangan malahan kita itu mendengarkan suara sendiri di dalam diri kita. Karena suara kita cenderung pesimis sebagai manusia. Justru kalau kita pesimis, cari janji. Justru kalau kita empty, kalau kita merasa hampa, merasa kosong dengan semangat, minta orang lain semangatkan. Doa-doa mereka bisa mengangkat kita. Doakan aku ya, tidak ada salahnya dengan kalimat itu. Itu bukan kalimat kekalahan, itu permulaan kemenangan. Kita rendah hati aja, please pray for me, supaya aku kuat menghadapinya. Nanti lihat ya, bukan hanya Anda tabah, Anda akan keluar sebagai pemenang.